Oppo baru saja meluncurkan Reno 7 series di awal Maret ini. Ada Oppo Reno 7, ada Reno 7 5G, dan yang di tangan saya ini adalah Oppo Reno 7Z 5G. Kalau saya perhatikan, Reno 7 series ini membawa tagline The Portrait Expert. Makanya sebagai penggemar foto portrait, saya penasaran mencoba secara detail HP ini. Mari sama-sama kita lihat sebagus apa sih Oppo Reno 7Z 5G ini. Dari awal saya keluarin HP ini dari boxnya, perhatian saya langsung tertuju ke bagian kameranya. Pertama karena desain kameranya unik dan mewah. Yang kedua, pas saya nyalain HP-nya pertama kali, bagian frame kameranya ini ternyata ada lampu yang menyala. Oppo menyebutnya sebagai dual orbit light. Di sini saya udah merasa kalau memang Oppo sengaja bikin kita fokus sama bagian kameranya. Jangan-jangan memang bagian ini yang jadi jagoannya Oppo Reno 7Z 5G ini. Kamera belakang HP ini ada 3 buah. Ada kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan bukaan f1.7 yang punya teknologi pixel binning tentunya. Ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sayangnya di HP ini nggak ada kamera ultrawide ya. Nah, sekarang kita coba explore kameranya. Pertama di mode foto. Seperti biasa ada fitur AI Scene Enhancement. Jadi dia akan mengenali situasi dan objek foto dan akan menyesuaikan hasil foto berdasarkan objek tersebut. Misalnya pas foto makanan, biasa warnanya akan di-set lebih vivid. Terus ada filter warna yang pilihannya sangat banyak, yaitu ada 15. Dengan banyaknya pilihan, kalian bisa bebas menyesuaikan dengan style foto yang disukai. Hasil fotonya di kondisi siang hari terlihat baik, hasilnya tajam dan detail tertangkap dengan baik. Reproduksi warna kalau saya lihat dia cenderung ke arah natural, jadi bukan yang karakternya vivid banget. Yang saya suka, dynamic range-nya lebar. Jadi detail di area terang dan gelap masih bisa tertangkap dengan jelas. Terus natural bokehnya juga shallow banget. Jadi kalau foto subjek yang dekat tanpa mode portrait pun bokehnya terlihat bagus. Di sini juga ada mode 64 megapiksel. Jadi kan sensor kamera HP ini punya teknologi pixel binning yang menggabungkan 4 piksel jadi satu agar cahaya yang diserap sensor jadi lebih banyak dan bikin detail foto tertangkap dengan baik. Karena pixel binning ini jadinya resolusi dari 64 megapiksel menjadi 16 megapiksel. Tapi kalau mau, kita tetap dikasih pilihan untuk mengambil foto di resolusi 64 megapiksel. Lalu ada lagi mode Extra HD. Ini bisa kasih hasil foto beresolusi 108 megapiksel. Yang bikin saya agak kaget sih, di mode 64 megapikselnya, ternyata masih bisa nyalain HDR-nya juga. Seingat saya di HP lain tuh nggak bisa. Foto portrait menjadi salah satu highlight dari HP ini. Maka tentunya ada mode portrait. Di sini saya lihat hasilnya baik. Efek bokehnya bagus dan edge detection cukup rapi. Di sini kita bisa mengatur level bokeh dari 1% hingga 100%. Jadi bisa disesuaikan dengan selera aja. Terus ada beberapa pilihan filter lagi. Di antaranya ada film, Tokyo, dan black and white. Tentu ada fitur spesial juga di sini, yaitu bokeh flare portrait. Oke, apa itu bokeh flare? Kasarnya ini adalah istilah untuk menyebut efek blur berbentuk bulat yang ada di background foto. Efek seperti ini biasa bisa terbentuk kalau di background ada lampu atau ada objek yang memantulkan cahaya. Terus kalau mau bentuk bokehnya bulat besar, biasa di kamera profesional harus memakai lensa dengan bukaan yang sangat lebar. Biasanya semakin lebar bukaan lensanya, harganya juga akan semakin mahal. Nah, perlu diketahui kalau smartphone itu sekarang sudah semakin canggih, termasuk Oppo Reno 7Z 5G ini. Dia memakai computational photography yang mengandalkan AI, ISP dari chipset, dan kemudian diproses oleh softwarenya. Karena sensor kamera HP tidak memungkinkan untuk menyaingi sensor DSLR, maka salah satu tugas dari AI-nya adalah mensimulasikan foto supaya bisa terlihat mirip dengan hasil dari DSLR. Di mode bokeh flare portrait ini, dia bisa meniru hasil foto seperti memakai lensa yang mahal. Hasil bokehnya pun jadi terlihat creamy. Yang saya suka dari AI-nya, dia bisa mendeteksi bokeh flare yang sangat kecil lalu dibikin menjadi besar sama dia. Jadi kalaupun background lokasi foto kita kurang bagus, misalnya lampu atau bokehnya minim, masih bisa dibantu oleh AI-nya sehingga bokehnya terlihat creamy dan menarik. Ya kita tahulah memang belum perfect banget, tapi karena memakai AI, jadi sepertinya ada ruang untuk kasih improvement lagi ke depannya. Lalu dia juga ada fitur AI retouching
baik di mode portrait ataupun di mode foto biasa. Ini bisa diatur dari 0 sampai 100%. Oppo mengklaim kalau AI-nya kali ini sudah semakin canggih. Sudah lebih pintar dalam membedakan warna kulit, etnis, usia, dan gender. Karena sampel dari AI-nya sudah lebih banyak juga. Ya, ini berguna bagi yang suka hasil foto seperti dalam kondisi sudah di touch up. Yang saya perhatikan juga, di mode bokeh flare portrait, dia bisa menaikkan highlight di bagian wajah. Jadi kayak ada efek memakai lighting. Hasil foto di kondisi yang minim cahaya menurut saya lumayan. Tentunya di sini ada night mode yang bisa kasih improvement di kondisi low light. Di sini juga ada 4 pilihan filter yang menarik. Tapi saya berharap sih noise masih bisa dikurangi dikit lagi pas pakai night mode-nya. Kalau foto di kondisi hampir tanpa cahaya memang hasilnya jadi agak soft. Ini wajar buat HP kelas menengah ya. Tapi kalau diperhatikan, fitur bokeh flare portrait-nya itu bisa mempertajam wajah subjek foto. Walau menurut saya noise bisa diminimalisir sedikit lagi. Di sini kita juga bisa ambil foto makro yang menurut saya hasilnya sih agak kurang ya. Mungkin karena resolusinya 2 megapiksel jadi kurang tajam. Tapi buat iseng-iseng aja boleh lah. Yang sangat menarik juga dari HP ini adalah kamera selfie beresolusi 16 megapikselnya. Kamera selfie-nya ini juga punya teknologi pixel binning dan hasilnya ternyata bagus ya. DNA kamera selfie dari Oppo F series yang dulu sebetulnya masih berlanjut di Oppo Reno series. Hasil fotonya itu di mata saya masih detail dan tajam. Ada pilihan 15 filter yang sama dengan kamera belakangnya juga. Terus dynamic range juga lebar karena dia ada fitur selfie HDR. Nah, pas saya pindah ke mode portrait, walaupun nggak ada icon HDR, tapi ternyata selfie HDR-nya sudah ditanamkan juga di sini. Jadi sewaktu kita foto backlight, pas di preview kelihatannya background overexpose. Tapi setelah dijepret, ternyata dynamic range-nya jadi lebar. Di mode portraitnya ada beberapa pilihan filter juga. Tentu ada bokeh flare portrait juga seperti di kamera belakangnya. Dan di sini juga ada fitur AI color portrait yang bisa bikin background jadi black and white. Fitur ini malah nggak ada di kamera belakangnya ya. Hasil foto portrait di kamera depannya menurut saya termasuk impresif. Sangat enak dilihat di mata. Terus mode portraitnya juga bisa mendeteksi lebih dari satu orang di dalam frame. Tentunya ada fitur AI Retouch yang pilihannya lebih detail dibanding kamera belakangnya. Di sini bisa ngatur skin texture, ukuran mata, hidung, dan sebagainya. Sangat cocok bagi yang suka selfie. Untuk perekaman video baik kamera belakang maupun depan bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Di sini ada 10 filter yang bisa dipilih. Kita bisa nyalain AI Retouching juga, walau resolusi harus turun ke HD. Terus ada fitur dual view video yang bisa rekam video melalui kamera belakang dan depan sekaligus. Video di kamera belakang kelihatannya sudah dilengkapi dengan IIS karena cukup stabil, tapi kamera depan sepertinya belum ya. Salah satu yang saya suka dari HP ini adalah fitur untuk mengedit fotonya. Toolsnya itu banyak banget. Ada portrait retouching, jadi masih bisa retouch wajah lagi dengan cukup detail. Lalu ada pilihan filter yang banyak, dan yang saya suka ada pengaturan intensitasnya juga. Tentunya ada salah satu fitur favorit saya, yaitu AI Palettes. Fitur ini intinya bisa meniru color palette dari referensi foto atau gambar yang kita suka. Kasarnya, kita bisa meniru preset foto orang tanpa perlu beli preset tersebut. Dan tools edit foto ini, semua ada di bawaan galeri fotonya. Kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi, jadi sangat convenient. Yang menarik perhatian setelah kameranya adalah desainnya. Kini Oppo membawa desain retro ke Reno 7 Z 5G ini. Desainnya mengotak dan super tipis juga. Bodi belakang berwarna rainbow spectrum ini terlihat elegan. Sesuai dengan namanya, dia bisa merefleksikan banyak warna dan bikin terlihat elegan. Terus finishingnya sangat halus dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Layarnya beresolusi Full HD Plus dan menggunakan desain punch hole. Ketebalan dagunya standar ya, belum terlalu tipis. Terus untuk panel, dia memakai AMOLED dan kualitas panelnya baik walau memang refresh rate-nya masih standar 60Hz. Menurut saya nggak kalah menarik dari Oppo Reno 7 Z 5G ini adalah chipsetnya, yaitu Snapdragon 695. Mungkin ada yang mengira chipset ini ketinggalan dari 720G karena angkanya lebih kecil. Tapi sebetulnya ini lebih kencang lumayan jauh dibanding Snapdragon 720G. Dan yang bikin saya cukup kaget, CPU-nya lebih kencang dibandingkan Snapdragon 750G dan bahkan sedikit lebih unggul dibanding 765G. Sangat powerful tapi tentunya juga efisien karena sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer.
Prosesor kencang dikolaborasikan dengan ColorOS 12 yang ringan, bikin performanya mulus untuk sebuah HP kelas menengah. Terus, kalau kita beli HP baru, kadang tuh enteng dan lancarnya kan di awal doang ya, lama-lama suka lemot. Nah, HP ini ada sertifikasi TUV SUD. Jadi, ada jaminan HP ini bakal tetap lancar digunakan selama 3 tahun pemakaian. Multitasking juga lancar berkat RAM 8GB-nya yang besar, plus ada fitur RAM expansion bagi yang menambah virtual RAM hingga 5GB. Salah satu fitur baru dari ColorOS 12 yang saya suka adalah Flexible Windows. Ini enak buat yang suka multitasking. Buat main beberapa game seperti CODM dan PUBG Mobile, memang saat ini settingan 695 5G masih mirip dengan Snapdragon 720G. Tapi mungkin memang belum dioptimalkan oleh developer gamenya. Kalau new state, PUBG baru yang grafisnya lebih keren, di settingan light bisa dapat 60 fps dan cukup stabil. Di settingan medium dan high pun bisa dapat kisaran 45-50 fps, yang juga tergolong cukup tinggi. HP ini tentunya ada 2 slot SIM card yang sudah mendukung jaringan 5G. Terus, slot keduanya hybrid, bisa diganti dengan microSD up to 1TB kalau merasa storage 128GB-nya kurang. Lalu NFC juga nggak ketinggalan dihadirkan di HP ini. Baterai Oppo Reno 7Z 5G berkapasitas 4500 mAh dan sudah mendukung charger 33W SuperVOOC yang sudah include di dalam boxnya. Ngecas HP ini dari 0% ke 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Walau pakai charger dengan watt besar, harusnya umur baterai HP ini bisa lebih panjang karena sudah memakai dual cell, teknik revolusioner dari Oppo. Saya rasa teknik ini perlu diadopsi juga oleh brand lain juga ya. Selain Reno 7 series, Oppo juga meluncurkan Oppo Watch Free. Device IoT terbaru Oppo ini memakai layar AMOLED, sudah waterproof dan bisa memonitor SpO2 juga. Terus, yang terpenting baterainya itu awet. Oppo Watch Free ini cocok untuk menunjang aktivitas kita. Jadi kesimpulannya gimana? Oppo Reno 7Z 5G punya desain yang stylish dan premium untuk HP kelas menengah. Dan kalau nggak salah, banyak dari kalian yang tungguin HP Oppo dengan desain retro ini di harga yang lebih terjangkau ya. Dual orbit light di kamera yang berfungsi sebagai light motifnya pun sangat unik dan menambah nilai estetika dari HP ini. Kualitas kamera terutama hasil foto portretnya pun overall memuaskan, walau ada sedikit catatan. Buat yang suka selfie, kamera depannya sangat bisa diandalkan. Kualitas layar AMOLED-nya bagus, walau refresh rate-nya masih standar. Tapi untungnya performa HP ini smooth di kelasnya berkat perpaduan chipset dan ColorOS 12-nya yang ringan. Apalagi ada sertifikasi yang menjamin performanya bukan hanya enteng di awal doang. Hal yang saya belum ketahui sewaktu membuat video ini adalah harga. Semoga harga yang ditawarkan sangat menarik.